Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Memasuki bulan Desember, itu gereja-gereja hampir di seluruh dunia kemungkinan lagi sibuk menyiapkan acara Natal ya pasti. Karena acara Natal ini untuk orang Kristen menjadi salah satu event yang terbesar juga dalam satu tahun. Nah biasanya di dalam acara Natal kita suka menyaksikan ada drama Natal. Yang paling sering dimainkan biasanya perannya itu ada malaikat, ada orang tua Yesus yaitu Yusuf Maria, ada para gembala, ada orang-orang Majus. Nah cuman dalam kesempatan kali ini kita akan membahas
seorang tokoh yang bernama Simeon, yang mungkin kita jarang temui ya di dalam drama Natal. Malah lebih sering perannya itu domba-domba dan pohon. Kalah terkenal ya Simeon. Nah cuman kita akan mempelajari pertemuan antara Simeon dengan bayi Yesus. Karena ini ceritakan juga di dalam kisah mengenai kelahiran Yesus. Bapak Ibu, kita akan membacanya dalam Lukas pasal 2. Lukas pasal 2 ayat yang ke-25. Saya bacakan untuk kita semua. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapak serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini, untuk penyertaan-Mu bagi kami, untuk kasih-Mu Tuhan atas hidup kami. Kami bersyukur atas segala apa yang kami miliki, atas apa yang telah Engkau kerjakan untuk kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam KIS ini kami juga boleh terus belajar, kami boleh terus bertumbuh menjadi orang Kristen yang lebih dewasa. Ajar kami Tuhan lebih lagi untuk serius untuk mengikut Engkau, mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu ini yang akan menyampaikan, berkati setiap kami yang mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati juga pelayan-pelayan-Mu Tuhan di tempat kami dan di gereja-gereja di mana Engkau tempatkan. Tuhan, kami berdoa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, kisah mengenai Simeon ini itu hanya dicatat di dalam Injil Lukas saja. Dan beberapa meyakini bahwa adegan pertemuan antara Simeon dengan Yesus itu setelah para gembala berkunjung dan sebelum orang-orang Majus berkunjung memberikan persembahan. Nah, kalau kita baca di dalam Lukas 2 tadi, di ayat-ayat sebelumnya, kita menemukan ada gembala yang datang kepada Yesus. Dan kalau kita boleh membaca di dalam Matius, itu ada kisah mengenai orang-orang Majus dari timur yang membawakan persembahan untuk Yesus. Tetapi di dalam Alkitab firman Tuhan itu tidak pernah disebutkan sama sekali mengenai karakter gembala dan karakter orang Majus seperti apa. Dan juga tidak pernah dikatakan, dicatat di dalam Alkitab kita, kesaksian atau perkataan apa yang disampaikan oleh para gembala dan orang-orang Majus tersebut. Barulah di dalam Lukas ini, Injil Lukas ini, ada Simeon yang menjadi pertama-tama memberikan kesaksian mengenai kelahiran Yesus saat itu. Nah, Simeon ini memberikan kesaksian, meneguhkan kembali, memberikan konfirmasi mengenai berita kesukaan yang sudah disampaikan oleh malaikat Tuhan, yang sudah diberitakan oleh malaikat Tuhan, bahwa Yesus itu adalah Sang Mesias, Dia adalah anak Allah, Dia adalah juru selamat. Kita membaca dalam Lukas 2 tadi bahwa Simeon itu bertemu dengan Yesus saat masih bayi. Nah, bagaimana bisa bertemunya? Kita mundur sedikit ke ayat sebelumnya di dalam Lukas 2. Di dalam Lukas 2, Lukas pasal 2 ayat 21, perikopnya berjudul Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan, Simeon dan Hana. Di sini menceritakan tentang Yesus dipersembahkan di bait Allah. Ayat 21. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya,
Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Nah, kita sudah membaca ayat tersebut. Kalau kita perhatikan, Bapak Ibu Saudara, ada penekanan di dalam ayat yang sudah kita baca tadi. Ada yang terus diulang. Di ayat 22 kita membaca ayat 22 menurut hukum Taurat Musa. Di dalam ayat 23 seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Ayat 24 menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan. Jadi dalam ayat-ayat ini kita bisa melihat juga bukti ketaatan orang tua Yesus di dunia, yaitu Yusuf Maria. Kita bisa melihat bahwa Yusuf dan Maria itu orang yang taat, menaati hukum-hukum Allah, hukum-hukum Musa. Mereka memberikan nama Yesus sesuai dengan apa yang dikatakan malaikat. Mereka menyunat bayi Yesus dan mereka menunggu waktu pentahiran, dan mereka juga mau mempersembahkan korban. Nah, di sini kita melihat korbannya adalah sepasang burung, 2 ekor burung. Kalau kita lihat sebenarnya di Imamat 12 itu yang dipersembahkan ada domba juga, 1 domba dan 1 burung. Nah, makanya ada yang meyakini bahwa Yusuf Maria itu belum bertemu dengan orang Majus, karena ada yang percaya juga waktu itu hanya sepasang burung yang bisa mereka berikan, bukan domba, karena mereka percaya bahwa Yusuf dan Maria waktu itu baru mulai berkeluarga dan mereka tidak cukup uang untuk membeli seekor domba. Jadi mereka memberikan korban persembahan yang masih bisa diterima alternatifnya. Nah, terus ada pertanyaan lain lagi. Kenapa harus memberikan korban tersebut? Karena korban tersebut lambang, yang satu korban bakaran, satu korban penghapus dosa. Kenapa harus memberikan korban tersebut? Kan Yesus lahir dengan keadaan tidak berdosa, berbeda dengan kita manusia. Kenapa perlu disunat juga? Dan setelahnya kenapa perlu dibaptis? Bapak Ibu Saudara, karena Tuhan Yesus waktu itu harus memenuhi semua hukum Taurat yang berlaku untuk manusia. Dan untuk memenuhi semua kehendak Tuhan juga, semua kebenaran, tidak terkecuali. Memenuhinya satu persatu dari lahir sampai kayu salib, tidak ada yang dilanggar, hukum tidak ada yang dilanggar. Yesus menjadi korban yang sempurna untuk kita manusia, sampai dia mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia yang waktu itu hidup di bawah hukum Taurat. Jadi Yesus menjalani dengan sempurna, mengikuti hukum Taurat yang gagal diikuti oleh manusia, tidak dapat ditaati dengan sempurna oleh manusia. Yesus, Tuhan Juru Selamat kita, hidup dengan sempurna untuk menebus dosa manusia, menjadi korban yang sempurna sekali dan untuk selamanya. Nah, sampai harinya tiba, Yusuf dan Maria membawa Yesus ke bait Allah. Kita percaya bahwa peristiwa ini terjadi, pertemuan antara Simeon dengan Yusuf, Maria dan bayi Yesus itu pasti bukan suatu kebetulan, Bapak Ibu Saudara. Pertemuan ini sudah dijadwalkan dari sejak semula. Bukan dijadwalkan oleh Yusuf dan bukan dijadwalkan oleh Simeon, karena mereka belum punya HP saat itu. Tapi kita pasti percaya bahwa pertemuan ini sudah dijadwalkan oleh Allah sendiri sejak semula. Nah, karena saat itu kita bisa bayangkan Bapak Ibu, yang datang ke bait Allah itu sangat ramai sekali dengan orang. Bisa puluhan ribu yang datang. Dan bukan hanya Yusuf dan Maria yang membawa bayi. Bisa banyak juga yang membawa anak-anak dan bayi saat itu. Tapi oleh tuntunan Roh Kudus, Simeon dapat dipertemukan dengan Yesus, dengan Yusuf dan Maria. Kita nggak pernah dikasih tahu di dalam Alkitab kita berapa lama dan berapa sering Simeon itu sudah menunggu di bait Allah. Tapi kita mungkin bisa menebaknya, mungkin hampir setiap hari Simeon datang ke bait Allah untuk menunggu Sang Mesias datang. Sampai hari itu datang, Bapak Ibu. Nah, kita akan melihat kesaksian apa yang
disampaikan oleh Simeon. Di dalam Lukas pasal 2 ini, Lukas itu mendeskripsikan dulu tentang Simeon. Siapa itu Simeon? Walaupun hanya sedikit tapi kita bisa perhatikan. Karena perkataan dari Simeon ini bisa kita pegang. Simeon ini narasumber yang terpercaya. Kita lihat di ayat 25 bahwa Simeon ini ada di Yerusalem dan Simeon ini seorang yang benar dan saleh. Simeon adalah orang yang benar dan saleh. Benar dan saleh ini menunjuk kepada Simeon tahu hukum-hukum Tuhan dan dia mempelajari dengan teliti, dengan seksama hukum-hukum Allah. Dia mengerti hukum-hukum Musa dan juga menaatinya. Jadi Simeon ini bukan orang yang hidupnya sembarangan, bukan orang yang asal-asalan hidupnya. Tapi Simeon ini benar-benar pasti menjaga kekudusannya. Benar dan saleh. Simeon pasti takut akan Allah, umat pilihan Allah. Dia percaya firman Allah yang disampaikan melalui para nabi. Dia mempelajari kitab para nabi juga. Jadi Simeon dapat dipercaya. Sumber terpercaya ini Simeon. Omongannya dapat dipegang. Kesaksiannya itu bisa dipercaya. Nah, kesaksian Simeon nanti kita akan lihat itu memberikan kesaksian dan konfirmasi yang tegas tentang berita kesukaan yang sudah disampaikan oleh malaikat. Benar dan saleh. Tapi kita juga tahu di dalam Alkitab bahwa seseorang disebut orang benar itu bukan berarti dia sempurna menjalani hukum Taurat, Bapak Ibu. Bukan berarti dia tidak pernah gagal dan selalu sempurna dalam menaati setiap hukum. Tapi dikatakan orang benar itu dalam Alkitab karena dia percaya kepada Allah, dia percaya kepada Mesias yang akan datang. Kita percaya bahwa Mesias sudah datang, Tuhan Yesus sudah mati, sudah bangkit, sudah naik ke surga. Nah, orang benar itu percaya kepada Mesias, dibenarkan menurut imannya. Imannya diperhitungkan sebagai kebenaran. Jadi orang-orang yang dibenarkan ini, mereka juga akan dikuduskan oleh Allah. Mereka akan diproses oleh Tuhan menjadi semakin serupa dengan Kristus, semakin kudus, dimampukan untuk bisa menaati perintah-perintah Tuhan dan melakukan apa yang benar dan yang berkenan kepada Allah. Nah, kemudian dikatakan Simeon menantikan penghiburan bagi Israel. Menantikan penghiburan bagi Israel. Dia menantikan sosok penghibur, menantikan Yesus yang adalah Mesias, penghibur. Nah, orang-orang Israel ini kenapa menantikan penghiburan? Karena saat itu mereka terus berada di bawah tekanan dan penjajahan bangsa lain. Saat itu berada di bawah penjajahan bangsa Roma. Jadi mereka menantikan penghiburan dan Yesus adalah penghibur itu. Dan dikatakan Roh Kudus ada di atasnya. Roh Kudus ada di atas Simeon. Simeon ini penuh dengan Roh Kudus. Ini sudah pasti otomatis Roh Kudus ada di setiap orang benar, di setiap orang percaya. Karena kalau tidak ada Roh Kudus, Simeon tidak akan mampu menjadi orang benar dan saleh. Simeon tidak akan percaya kepada Mesias. Dia tidak akan menantikan Mesias. Dia tidak akan mengerti akan hukum-hukum Allah. Dan juga dia tidak akan bisa bertemu dengan Yesus. Jadi Roh Kudus ada di atas Simeon. Dan Roh Kudus menyatakan kepada Simeon bahwa dia tidak akan mati sebelum melihat Mesias. Simeon tidak akan mati, diberitahukan sebelum ia melihat Mesias. Mesias yang sudah ditunggu-tunggu dan sudah dinubuatkan dari sejak dulu oleh para nabi. Bayangkan Bapak Ibu perasaan Simeon saat ia diberitahukan seperti itu. Dia akan melihat sosok Mesias sebelum ia mati. Pasti rasanya sangat luar biasa, punya pengharapan ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 4 poin yang bisa kita pelajari dari pertemuan dengan Simeon ini. Yang pertama adalah keselamatan hanya ada di dalam Yesus saja. Keselamatan hanya ada di dalam Yesus saja. Itu malaikat menyatakan kepada Simeon, dia tidak akan mati sebelum bertemu Mesias. Dan dia dipimpin oleh Roh Kudus, Simeon dipimpin oleh Roh Kudus untuk bertemu bayi Yesus. Tidak ada yang lain. Tidak ada Mesias-Mesias yang lain. Dari zaman perjanjian lama, nabi-nabi juga sudah menubuatkan nubuat tentang Yesus, sang Mesias yang akan datang. Tidak ada
Mesias yang lain, tidak ada nubuatan tentang keselamatan yang lain, jalan yang lain. Yesus sendiri juga mengatakan, akulah jalan. Tidak ada keselamatan dengan cara yang lain. Keselamatan hanya ada di dalam Yesus saja. Dan Yesus ini adalah Mesias yang diurapi Tuhan. Di dalam bahasa Yunani itu Mesias disebut juga Kristus. Jadi Mesias dan Kristus ini adalah salah satu gelar yang disandang oleh Yesus. Kita sering menyebut Yesus Kristus, Yesus Mesias sama saja Bapak Ibu. Dan kalau kita pelajari juga nama Yesus sendiri, Yesus atau orang sebut juga Yesua, Joshua itu memiliki arti yang artinya adalah Yehova yang menyelamatkan, juru selamat. Nah, tapi Tuhan kita bukan hanya menyelamatkan umatnya dari penjajahan bangsa lain, tapi lebih dari itu, Allah menyelamatkan umat pilihannya dari dosa, dari hukuman kekal, dari amarah Tuhan itu sendiri. Tuhan menyelamatkan orang-orangnya, anak-anaknya. Keselamatan hanya dalam Yesus saja. Kita baca, ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus, anak itu, dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ayat 28, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah katanya. Nah, perhatikan sikap Simeon di dalam ayat 28. Di dalam bahasa Indonesianya disebutkan bahwa Simeon menyambut anak itu, Simeon menyambut Yesus dan menatangnya sambil memuji Allah. Kalau kita membaca bahasa Inggris, ada yang menerjemahkan itu Simeon mengambil bayi Yesus ke dalam lengannya. Simeon mengambil bayi Yesus. Tetapi menariknya Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat bahasa aslinya, itu bukan Simeon mengambil bayi Yesus, tapi Simeon menerima bayi Yesus. Simeon menerima. Makanya ada yang mengartikan nama Simeon adalah penerima Allah, God receiver, penerima Allah. Nah, poin kedua yang kita bisa belajar adalah keselamatan adalah anugerah dari Allah. Keselamatan adalah anugerah dari Allah. Beberapa menyimbolkan sikap Simeon ini. Bukan mengambil, tapi Simeon menerima Yesus. Bukan Simeon dulu yang mencari-cari Yesus, tapi Simeon menerima Yesus. Roh Kudus dulu yang datang kepada Simeon untuk menyatakan kepada dia akan melihat Mesias. Roh Kudus yang menuntun dia untuk bertemu dengan Yesus. Jadi keselamatan bukan sesuatu yang kita usahakan, tapi keselamatan adalah sesuatu yang dianugerahkan kepada kita. Bukan kita yang berusaha untuk menghadirkan Kristus, bukan kita yang berusaha mendekat dulu kepada Yesus terlebih dahulu, tapi Yesus itu diberikan oleh Allah kepada kita dan kita hanya menerima saja. Bukan karena kita baik, bukan karena kita mengasihi Allah dulu baru Allah mengasihi kita, bukan. Tapi Allah dulu yang mencari kita, Allah dulu yang mengasihi kita, Allah dulu yang menyelamatkan kita, Bapak Ibu. Kita renungkan lagi benar-benar saat ini. Apakah kita sudah menerima Yesus? Percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menerima keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita, anugerah untuk kita. Nah, Simeon memuji Allah. Masih di ayat 28, Simeon memuji Allah. Bapak Ibu, orang yang benar-benar sadar bahwa dirinya sudah bertemu dengan Mesias, Juru Selamat, dia akan secara benar-benar memuji Tuhan secara tulus dan secara sukacita. Merasa dirinya tidak layak, orang berdosa. Merasa anugerah yang sudah Tuhan berikan itu sangat amazing buat hidupnya. Apakah kita sudah sadar itu? Apakah kita sudah sadar bahwa anugerah Tuhan sangat luar biasa dalam hidup kita? Mengapa Tuhan mengasihi kita orang berdosa? Mengapa Tuhan mau menyelamatkan kita? Kita renungkan keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Dan seharusnya kita ini sebagai orang Kristen adalah orang-orang yang
harusnya menjadi orang-orang yang paling bersukacita di dunia ini. Orang-orang yang merasa paling bersyukur karena kita sudah diselamatkan, dipilih Allah dan dikasihi oleh Allah. Di ayat 29, ini pujian Simeon. Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. Karena firman Tuhan menyatakan bahwa Simeon tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias. Sekarang ia sudah melihat Mesias, berada di dalam tangannya. Sekarang Simeon bilang, sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini mati, istilahnya, pergi dalam damai sejahtera. Simeon ini bisa mati dengan damai sejahtera, dengan damai, karena dia sudah melihat Sang Mesias itu sendiri, sudah bertemu dengan Yesus, Juru Selamat. Jadi pertanyaannya bukan masalah kapan ya kita bisa mati, kapan kita matinya dalam dunia ini, dan bagaimana kita mati. Tapi pertanyaan yang lebih penting dan terpenting untuk kita adalah, apakah kita sudah bertemu dengan Juru Selamat kita? Apakah kita sudah ketemu dengan Yesus, bertemu dengan Mesias? Dan apakah kita sudah menyelesaikan misi dan rencana yang udah Tuhan kasih di dalam hidup kita atau belum? Bayangin perasaan Simeon, Bapak Ibu, saat ia bertemu dengan Yesus. Dia menatang bahwa Yesus Sang Mesias. Mesias ini bukan sesuatu yang asing buat orang-orang Israel, karena Mesias ini sudah dinubuatkan dari sejak lama oleh para nabi terus menerus, dan dinanti-nantikan kedatangannya oleh orang-orang percaya, para nabi dan raja juga. Bayangkan perasaan Simeon bisa bertemu secara langsung, melihat secara langsung Yesus, dan dia bisa mati dengan tenang. Nah, bisa mati dengan tenang, ini kita mengenal istilah rest in peace, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita tahu juga dalam acara kedukaan, kita suka lihat di dalam batu nisannya ada tulisan rest in love atau rest in peace, beristirahat dalam damai. Tapi perhatikan, hanya untuk orang-orang percaya saja. Rest in peace ini berlaku hanya untuk orang-orang percaya saja yang seharusnya bisa beristirahat dalam damai, yang bisa rest in peace. Bukan orang yang selama hidupnya baik, banyak beramal, sudah berdampak besar, mungkin pelayanannya dikenal orang banyak. Bukan, tetapi kalau dia tidak percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, tidak akan rest in peace, Bapak Ibu. Karena keselamatan hanya ada dalam Yesus saja. Keselamatan adalah suatu anugerah. Kita baca di ayat 30. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa. Poin ketiga yang kita bisa belajar dari pertemuan Simeon ini adalah keselamatan sudah direncanakan oleh Allah sejak awal. Keselamatan sudah direncanakan oleh Allah sejak awal. Jadi bukan sesuatu yang tiba-tiba, bukan sesuatu yang Tuhan melihat bahwa manusia itu tidak bisa menaati hukum Taurat, makanya turun berinkarnasi, Yesus mati untuk menebus. Tapi dari awal sudah direncanakan. Makanya hukum Taurat itu disampaikan untuk menunjukkan keberdosaan manusia, bukan untuk menunjukkan cara supaya manusia bisa selamat. Hukum Taurat bukan jalan supaya manusia bisa selamat. Jadi tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Keselamatan, karya penebusan Yesus sudah direncanakan dari awal. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal, Bapak Ibu. Semua rencananya terwujud. Tuhan kita tidak pernah gagal. Amin. Jadi kita pun dalam hidup ini sebagai orang-orang percaya seharusnya tidak perlu khawatir akan hidup kita, akan masa depan kita. Karena kita seharusnya percaya bahwa hidup kita sepenuhnya di dalam tangan Tuhan, di dalam rencana Tuhan yang baik dan yang sempurna. Gak ada plan tambahan di tengah-tengah oleh Tuhan. Gak ada kejadian yang membuat Tuhan terkejut. Semuanya sudah direncanakan dari awal. Dan semuanya sudah sesuai dengan rencana Tuhan. Semuanya berada di dalam kendali Tuhan. Kita harus percaya itu, Bapak Ibu.
Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umatmu Israel. Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Kita akan membahas hanya sampai ayat 33 saja. Di ayat 33 ini dikatakan bapa serta ibunya, Yusuf dan Maria, amat heran. Kenapa heran? Kenapa bisa heran? Ya, pasti heran karena jelas tiba-tiba ada orang asing, orang yang tidak dikenal sebelumnya, tapi dia menatang Yesus dan memberikan kesaksian tentang Yesus, menegaskan, mengkonfirmasi lagi tentang berita yang sudah disampaikan oleh malaikat dari seorang manusia. Nah, sebenarnya karena apa yang disampaikan oleh Simeon, Yusuf dan Maria itu sudah tahu. Malaikat sudah datang duluan kepada Maria, menyuruh memberikan nama Yesus, yang artinya juru selamat. Yusuf dan Maria juga tahu bahwa Yesus itu dikandung dari Roh Kudus. Dia adalah anak Allah, anak yang kudus. Jadi bukan perkataan yang atau pernyataan yang baru dari Simeon. Yusuf dan Maria sudah tahu, tapi kali ini mendengar langsung dari seorang manusia, bukan malaikat. Diteguhkan oleh kesaksian Simeon. Dan mereka juga baru dengar lagi dari Simeon bahwa keselamatan ini, keselamatan yang dari Allah, itu berlaku juga untuk bangsa-bangsa lain, bukan hanya untuk bangsa Israel saja. Pernyataan ini sebenarnya sesuai dengan nubuatan Nabi Yesaya juga. Jadi di sini kita juga melihat juga bahwa Simeon ini mengerti dan mempelajari firman Allah, firman yang sudah disampaikan oleh Tuhan melalui para nabi, kitab-kitab para nabi ya. Poin keempat yang bisa kita belajar dari pertemuan Simeon adalah keselamatan itu tersedia bagi seluruh bangsa. Keselamatan tersedia bagi seluruh bangsa. Segala bangsa di dunia, bukan hanya untuk orang Israel saja, bukan hanya untuk orang Yahudi saja, tetapi untuk bangsa-bangsa. Keselamatan yang Allah berikan itu bersifat universal untuk semua suku, semua ras. Kita pun seharusnya bersyukur karena kita ini bisa menjadi orang-orang pilihan Allah, bisa dipilih dan diselamatkan. Kita bukan keturunan Israel, bukan keturunan Yahudi, tapi kita pun bisa diselamatkan kalau kita percaya pada Tuhan Yesus. Jadi keselamatan yang Tuhan berikan itu tersedia juga bagi seluruh bangsa. Dan kita pun harus bersyukur akan hal itu. Jadi keselamatan hanya ada di dalam Yesus saja. Keselamatan itu adalah anugerah dari Allah. Dan keselamatan itu sudah direncanakan oleh Allah sejak awal. Dan keselamatan tersedia bagi segala bangsa. Nah, lewat firman Tuhan ini yang sudah disampaikan, kita renungkan kembali Bapak Ibu Saudara akan keselamatan diri kita sendiri. Keselamatan pribadi. Dan bukan hanya keselamatan pribadi saja, tapi kita juga perlu memikirkan keselamatan orang lain. Keselamatan bangsa-bangsa. Keselamatan orang-orang yang mungkin Tuhan titipkan dekat dengan kita. Saudara kita, keluarga kita, rekan kerja kita. Dan untuk mereka yang belum mendengar kabar baik ini. Kabar keselamatan. Kabar tentang Yesus Kristus, Juru Selamat, Sang Mesias. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara supaya kita semua sebagai orang percaya, kita jangan menjadi orang Kristen yang egois dan memikirkan keselamatan diri kita sendiri saja, tapi juga memikirkan keselamatan orang lain. Kita berdoa, kita percaya supaya Roh Kudus itu memampukan kita untuk terus berani menyampaikan kabar baik ini, menyampaikan Injil ini, menyampaikan kabar keselamatan yang dari Allah. Kita berikan hidup kita sepenuhnya buat Tuhan, karena hidup kita ini adalah milik Tuhan. Biarlah hidup kita ini sepenuhnya dipakai oleh Allah Bapak Ibu, supaya kita semua masing-masing bisa melakukan misi dan rencana yang sudah Tuhan berikan di dalam hidup kita. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas keselamatan yang Engkau berikan kepada kami. Kami bersyukur bahwa
Engkau dulu yang memilih kami, Engkau dulu yang terlebih dahulu mengasihi kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap penyertaan dan setiap hal yang Kau lakukan untuk kami. Ajar kami Tuhan untuk terus melakukan apa yang berkenan di hadapan-Mu. Ajar kami Tuhan untuk terus kami bisa berani menyampaikan kabar baik dan melalui hidup kami nama-Mu bisa semakin dimuliakan Tuhan. Ajar kami dan pimpin kami untuk supaya kami bisa terus melakukan misi dan rencana yang sudah Tuhan taruh di hidup kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya di dalam tangan-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.